Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjut lagi ya untuk materi Akmen 1 yang masih kita pelajari di sini masih terkait dengan proses costing. Oke, kemarin kita udah sempat bahas problem 4 sama problem 5 kalau nggak salah. Nah, hari ini kita cuma bahas satu problem aja, yaitu problem 8. Nah, tapi setelah ini kalian perlu untuk mengerjakan problem 6 sebagai tugas. Dikumpulin di minggu depan, berarti itu sekitar tanggal 20 Mei. Oke, kira-kira kayak gitu. Kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Problem 8. Oke, berarti ini. Di sini, kita lihat dulu. Kita adalah sebuah perusahaan bernama Hypeco, perusahaan ternama di Indonesia yang memproduksi lampu tidur. Hypeco memiliki dua departemen, yaitu produksi dan juga departemen finishing. Oke, jadi di soal yang kita bahas kali ini, itu masih ada dua departemen. Nanti di ujian juga sama, kita akan kerjakan dua departemen. Berikut ini adalah informasi terkait dengan kedua departemen dari si Hypeco. Produksi dan farmasi, finishing pada informasi. Yang diminta itu lagi-lagi masih sama. Kita akan menghitung cost per equivalent unit yang ada di nomor 2 ini. Di nomor 4 ini. Lalu kita perlu hitung total cost to account for-nya dan assignment cost-nya yang ada di 5 step ini berarti. Lalu kita akan menggunakan metode FIFO, serta kita perlu untuk membuat jurnal yang terkait dengan jurnal-jurnal yang ada di sini. Terkait dengan si departemen produksi maupun finishing si HEPCO. Berarti nanti itu akan terkait dengan pemakaian dari direct materials dan conversion cost. Kalau udah selesai, kita akan jadikan dia sebagai finished goods. Kalau diproduksi, berarti dia akan ditransfer ke departemen finishing, kita akan langsung dia ke WIP berarti. Setelah itu nanti di departemen finishing, baru kita akan lanjut lagi. Sudah ada transfer ini, cara kerjanya masih sama. Oke, ingat kita pakai FIFO method. Oke, saya akan mulai bahas di sini. Kita masuk ke departemen produksi. Kita ada di awal April 2020 sekian. Oke, nggak dikasih tahu. Oke, pada awal April, kita mulai produksi ya. Terdapat 10.000 unit yang belum selesai diproduksi pada periode lalu dan masih membutuhkan 10% tambahan untuk dapat ditransfer ke departemen berikutnya. Oke, gimana anaknya ya? Kita mulai dari sini deh. Kita mulai dari lengkapin dulu step by step yang ada di tabel-tabelnya. Nanti di tabelnya butuh informasi apa, kita baru refer ke soal. Gitu aja kali ya. Oke, tabelnya masih seperti ini. Ada sekitar 3 kolom. Ada physical unit-nya, ada equivalent unit. Equivalent unit itu terdiri dari dua biaya. Ada direct material, ada conversion cost. Yang paling pertama, kita pengen tahu dulu, sama kayak kemarin ya, kita pengen tahu dulu jumlah fisik atau physical unit yang terlibat dalam proses produksi di departemen produksi itu ada berapa. Oke, ini adalah si flow of production-nya. Kita akan mulai dari si WP beginning. Ingat, di step 1 masih flow of production, kita pengen tahu berapa yang to account for, berapa yang terlibat dalam produksi. Kita hitung cukup physical unitnya aja. Equivalent unit akan kita hitung di step 2. Tadi dikatakan untuk awal itu ada 10.000. Lalu, kita tahu nih, yang WIP atau yang Windows Beginning itu ada 10.000. Setelah itu, yang selama bulan April kita masukkan ada berapa? Kita lihat. Hypeco mulai memproduksi 90.000 unit lampu tidur pada bulan ini. Berarti yang dimulai di April itu ada 90.000. Berarti yang ini adalah yang started during current period. WIP ada 10.000, started during current period ada 90.000, sehingga to account for-nya adalah 100.000. Oke, step 1 selesai. Kita udah tahu to account for-nya adalah 100.000 unit.
Step 1 selesai, kita ke step 2. Di step 2, kita pengen tahu nih, dari 100.000 yang ada di sini, mereka itu kira-kira udah menyerap berapa DM dan berapa conversion cost di bulan April. Jadi kita pengen lihat, secara unit memang 100.000, tapi kalau secara value dari barangnya, itu kira-kira udah menyerap berapa, kira-kira kayak gitu. Oke, ini masih sama kayak di minggu sebelumnya, jadi kita langsung coba kerjaan lagi aja. Step 2, kita pengen ngitung si equivalent unit. Kita akan selalu mulai dari completed and transfer out during current period. Oke, selalu kita mulai dengan ini. Completed and transfer out during current period. Ingat, karena ini metode FIFO, kita perlu pecah jadi dua untuk si completed and transfer out-nya. Dia ada yang from beginning WP, si 10.000, dan ada yang started and completed. Berapanya kita perlu hitung dulu. Atau kita perlu refer di soal nanti. Kalau di FIFO method, kita perlu pecah si completed and transfer out during current period. Berarti kita perlu pecah dari produksi bulan April yang sudah selesai dan kita keluarin itu, kita perlu bagi jadi dua. Ada yang selesai diproduksi itu berasal dari WIP, karena ini FIFO kita kerjain WIP duluan. Selesai si WIP ini selesai, baru kita kerjain si yang started and completed. Yang dimulai bulan April, yang selesai juga bulan April. Tapi kalau kita pakai average, berarti dia adalah rata-rata, kita nggak perlu pecah jadi dua. Kita tinggal rata-rata yang kita gabung semua jadi satu. Oke? Di soal, sampai dengan akhir bulan, total unit yang berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen finishing ada 80% dari unit yang diproduksi. Ada 80% dari unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi ada 100.000. Oke. Tunggu bener nggak ya 100.000? Sorry, ada 90.000 yang diproduksi. Yang dimulai diproduksi di bulan ini. Ada 90.000. Yang selesai, berarti yang completed and transfer out during current period, itu kalau kita pengen hitung, mana sini aja ya. 90.000 dikali 80%. Yang completed and transfer out during current period itu 72.000. Oke. Si 72.000 ini kita dapat dari 90.000 dikali 80%. 72.000 ini terdiri dari dua. Ada yang 10.000 dari WP beginning, dan sisanya adalah yang dimulai dan selesai di bulan April. Angkanya berapa? Berarti tinggal 72.000 dikurang 10.000. Started and completed-nya 62.000. Completed and transfer out yang berasal dari WP itu 10.000. Completed and transfer out yang berasal dari si started and completed itu ada 62.000. Sehingga totalnya adalah 72.000. Oke. Jadi kalau menurut kunci jawaban, kalau dia bilang produksi, ya kan, memproduksi 90.000 unit lampu tidur, berarti kita akan refer ke sini. Jadi kalau yang dibilang di sini, 80% dari unit yang diproduksi, berarti maksudnya ada produksi yang dimulai di bulan April, 90.000. Nanti kalau di ujian keterangan soalnya agak sedikit rancu, itu silakan ditanyakan aja. Oke, completed and transfer out udah dapat 72.000, berarti sisanya adalah WP ending. WP ending, ini nggak dikasih tahu WP ending berapa. Sedangkan sisa unit yang belum ditransfer masih dalam tingkat misalnya 65%. Kita cuma tahu degree of completion-nya aja, tapi kita nggak tahu physical unit si WP ending ini berapa. Caranya gimana? Ingat, di sini ada to account for 100.000. To account for itu harus sama nilainya dengan si accounted for. Accounted for dapat dari mana? Dapat dari si completed and transfer out during current period ditambah si WP ending, itu dapat si accounted for.
Accounted for harus sama kayak si to account for di step 1. Mereka udah pasti angkanya sama. Nah, karena mereka angkanya sama, berarti di sini kita tinggal selisihin aja. 100.000 kurang 10.000 kurang 62.000. Oke. Dapat WIP ending adalah sebesar 28.000. Dapat accounted for-nya udah sama. Udah kita assign juga angka-angka berapa aja. Sekarang kita tinggal cari si equivalent unitnya. Kita lihat di soal. Kita mulai dari si WIP. WIP itu butuh 10% tambahan untuk dapat ditransfer ke departemen berikutnya. Ini maksudnya berarti di akhir Maret, si WIP ini udah kita kerjain, tinggal butuh 10% lagi. Alias dia udah selesai sebanyak 90%. Dia udah selesai 90%, berarti tinggal nambah 10% lagi. Pertanyaannya, DM dan conversion cost yang diserap di bulan April itu untuk WIP beginning berapa? Kita lihat di soal. Direct material dimasukkan 15% pada tingkat penyelesaian 30%. Kemudian dimasukkan tambahan sebanyak 40% pada tingkat penyelesaian 60%. Sisanya dimasukkan pada tingkat penyelesaian 75%. Oke, ini terkait dengan DMC production cost. Ini ada sedikit perbedaan dengan apa yang pernah saya jelasin di pertemuan kemarin. Oke, di pertemuan kemarin, yang saya pelajarin, biasanya DM itu dimasukin cuma sekali. Tapi di sini, di soal ini, DM-nya itu dimasukin dalam beberapa kali kesempatan. Jadi waktu kita selesai 30%, kita masukin 15% DM. Waktu kita selesai 60%, kita masukin 40% DM. Sisanya kita masukkan saat tingkat penyelesaian 75%. Oke, berarti ini dia agak sedikit, dia ada 3 kali masukin. Dan masukannya itu nggak sekaligus, tapi berkali-kali. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutnya soalnya mintanya apa. Yang penting kalian bisa logikain. Sekarang kita ada di berapa persen, berarti sekarang tinggal masukin berapa persen lagi. Kira-kira kayak gitu. Sekarang, si WIP ini, dia udah selesai 90%. Direct material itu dimasukin pada 3 level. Saat dia 30%, saat 60%, dan saat 75%. Si WIP udah melewati 3 tahap tersebut. Dia ada 90%, sedangkan tahap masukin DM terakhir itu udah di 75%. Berarti kesimpulannya, si equivalent unit itu udah dimasukin semuanya. Berarti sekarang, untuk DM-nya, itu udah nggak perlu kita masukin lagi. Alias dia 0. Untuk conversion cost, dimasukkan seiring proses produksi. Proses produksi, kalau sempurna itu 100%. Si WIP itu udah di tingkat 90% pada awal April. Di akhir April, otomatis si WIP ini udah selesai dong, udah kita kerjain. Dia udah selesai kan, dia udah completed and filed di sini. Berarti dari 100%, kita udah pernah mengerjakan 90% di awal periode. Selama bulan April berarti kita tinggal nambahin lagi 10%, 100 dikurang 90. Dikali 10.000 unit. Equivalent unit untuk si WIP selama bulan April itu adalah 1000 unit di CC-nya. DM udah 0 karena udah kita serap semuanya pada awal periode, pada periode kemarin. Oke, semoga untuk penjelasan dari equivalent unit DM-nya itu sudah jelas. Kita lanjut ke yang started and completed. Kalau yang ini, started and completed. Kita mulainya bulan April, selesai bulan April. Berarti proses produksinya dari 0 sampai 100%, itu semua berlangsung di bulan April. Oleh karena itu, buat started and completed, angkanya udah pasti full 100%. Kita nggak usah hitung-hitung lagi. Untuk yang started and completed, itu full 100%. WIP.
WIP ending. Di sini ada keterangan, sisa unit yang belum ditransfer atau si WIP ending ada di tingkat penyelesaian 65%. Oke, dia sudah kita selesaikan sebanyak 65%. Berarti untuk conversion cost, kita udah menyerap 65%. Gampang ya, kan conversion cost dimasukkan seiring produksi. Produksi 50%, berarti CC-nya 50%. Produksinya 65%, berarti CC-nya juga 65%. Sedangkan untuk WIP ending, untuk direct materialnya, kita lihat WIP ending kita ada di level 65%. DM itu dimasukkan 3 kali, saat 30, saat 60, dan saat 75. Kita sekarang ada di level 65, sedangkan si tingkat penyelesaian, sedangkan si DM dimasukin pada saat 30, 60, 75. Berarti sekarang DM-nya itu baru sampai level di sini, baru sampai level 60%. Dia baru lewatin 60%, tapi belum melewati 75%. Sehingga kita refernya cuma di sini aja nih. Berarti total DM yang dimasukin 15% sama 40%. 15 tambah 40 atau 55% di sini, kita kalikan 28.000. Nilai direct material yang sudah diserap oleh si WIP ending secara equivalent unit adalah 15.400. Tinggal kita totalin. 77.400 dan 81.200. Oke. Step 2 udah selesai, kita ke step 3. Kita udah selesai ngomongin soal physical unit. Sekarang kita pengen tahu nilai dolarnya. Kita pengen tahu nilai rupiahnya. Objektifnya adalah total cost to account for. Hampir sama-sama. Kita ada dua biaya. Ada yang berasal dari WIP, nih WIP, dan yang cost added during current period, atau disama kayak started during current period. WIP itu biayanya untuk DM 22980. Untuk conversion cost-nya, ini DL tambah MOH, kita nggak dikasih tahu. Kita perlu hitung sendiri. Kita perlu tahu, total production cost itu adalah DM tambah DL tambah MOH. Atau DM tambah si CC. CC kan itu kan DL tambah MOH soalnya. DL tambah MOH. Di soal dikasih lihat nih. Total production cost-nya untuk si WIP adalah 75226. Total production cost itu DM tambah CC. DM-nya udah tahu, total cost sudah tahu, CC-nya kita tinggal selisihin. Cost edit during current period, kita juga langsung masukin. 147603. Direct material 65789. Oke, ini sebenarnya si DL sama MOH kalian tetap perlu cari ya, soalnya kan nanti kita pengen bikin jurnal. Tapi itu nanti aja. Oke, hitungnya udah dapat semua. Total cost-nya 147, DM-nya 65, CC-nya kita nggak tahu. Tapi kita tahu total production cost itu DM ditambah CC. Berarti ini tinggal diselisihin aja. Berarti kalau kita pengen cari sekarang di sini, DLWIP sama MOH April, kita bisa cari di sini. DLWIP berarti tinggal 52 dikurang dengan 33456. MOH-nya April, yang cost itu in April, berarti tinggal ini 81814 dikurang 31234.
Oke, jadi kita udah dapat angkanya, bisa kita bikin jurnal nanti. Oke, kita mulai berarti di sini total cost to account for. Karena kita pakai metode FIFO, kita cuma ambil angka si, sebentar, totalin dulu. Benar-benar, ini totalin dulu. Baru di step 4. Di step 4 kita pengen ngebagi antara step 2 dengan step 3. Karena kita pakai data Vivo, berarti untuk si biaya WIP di sini yang 75226 itu udah punya si WIP, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, jadi yang akan kita bagi itu adalah ekuivalen di sini, kita bagi dengan si cost edit in current period, kalau kita pakai metode Vivo. Jadi kita pengen masukin yang kita masukkan di bulan April aja. Kalau di average, kita masukin si angka di sini. Karena ini Vivo, kita ambil yang di bulan ini aja. 65 dan juga 81814. Dibagi dengan equivalent units, tinggal kita ambil, baru kita bagi, baru dapat si equivalent per unit. Equivalent, cost per equivalent unit. Sekian dan sekian. Oke, ini kita kasih warna dulu. Oke, lalu ini biar jadi penanda ya. Ini sama dengan apa, kita dapat dari mana, dapat dari mana. Oke, oke. Udah selesai, step 5 kita tinggal kaliin angka yang ada di step 4 dengan step 2. Tinggal kita kali-kaliin aja. Urutannya semua di sini sama. Assignment of cost. Jadi dari equivalent unit, kita kalikan cost per equivalent unit, dapat si assignment of cost-nya. Pertama-tama, completed and transfer out during current period. WIP beginning, berarti cost-nya. Karena kita nggak ambil yang lain-lain, cost-nya tinggal kita ambil di sini nih. Cost-nya punya WIP, di Vivo ya punya WIP aja, kita nggak campur-campur lagi. Cost edit to beginning WIP in current period. Ini kan adalah biayanya si WIP yang diserap di Maret. Di April, karena dia belum selesai, kita ada nyerap lagi. Yang diserap berapa, kita tinggal lihat dari si soal, dari si step 2. Conversion cost 1000 dikali sama 1007. 1.756.2. Berarti total beginning inventory-nya sekarang, total yang from WIP beginning maksudnya, itu biayanya adalah sebesar 76.233.562. Ini total biaya si WIP. Lalu started and completed, sama tinggal equivalent per unitnya, dikali si WIP. Dikali si started and completed. Dan juga sama di sini. Berarti untuk total cost of units completed and transfer out, kita tinggal hitung aja di sini. Sebentar ya. Tinggal kita tambahin nih. Dan WIP ending. WIP ending gak sama, tinggal kita kali. 15 dikali 849. 1007 dikali 18. Sama aja ya. Ini total. Total cost accounted for harus sama kayak si total cost to account for. Kalau angkanya beda, berarti kita ada salah hitung. Oke, sip. Sama ya angkanya ya. Kalau ada sama, berarti hitung kita udah benar. Hitungan kita udah benar, kita udah sign dengan tepat, kita tinggal bikin jurnal.
Jurnal yang kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama, kita pengen mencatat, kita masukin si DM-nya nih. Kita pengen catat, kita masukin si DM dan conference cost yang ada di sini. Nanti kita pengen catat yang ada di sini semua. Kira-kira di sini semua. Jurnalnya, mendebit WIP untuk produksi, dan yang dikredit itu adalah, bentar ya, saya nggak lupa juga. Yang dikredit adalah DM dan juga cash atau various account. DM, berarti kita tinggal ambil nih. Kita tinggal merefer kepada DM yang kita masukkan pada periode ini. Berarti yang kita masukkan dari periode ini adalah sebesar 52699 ditambah 13089801. Ini adalah DM yang kita masukkan di periode ini. Atau di Sol udah ada nih. Kita masukin 65789. Cash atau various account. Berarti ini adalah si DL dan juga MOH-nya. Ini si CC-nya. Kita bisa hitung di sini atau pengen ambil angka yang udah kita hitung di sini. Itu juga boleh. Jadi angkanya bisa kalian ambil dari mana aja. Yang penting kalian ngerti nih konsepnya. Di jurnal pertama, kita pengen mencatat biaya-biaya yang kita masukkan selama bulan April. Selama bulan April, kita masukkan biaya dengan sebagai demikian. Atau dia udah terwakili di step 4, di step 3, yang cost edit in current period. Kita kasih warna oranye juga. Oke, ini biar kalian nggak bingung, saya ambilnya langsung di sini aja deh ya. Yang tadi itu cuma penjelasan saya. Dari 65 juta, itu sebagian ada terbagi di WP ending 13 juta, dan juga ada di started and completed 52 juta. Sehingga totalnya adalah 65 juta sekian ini. Oke. Jurnal nomor 2 adalah ketika proses produksi sudah selesai. Ini sini nih, yang udah completed and transfer out udah selesai nih. 191 ini. Kita pengen oper dia ke departemen selanjutnya. Yaitu ke si departemen finishing. Jurnalnya WIP finishing di debit, kreditnya adalah WIP buat si produksi. Sebesar yang completed and transfer out. Kita kasih warna biru. Oke, nice. Oke, itu buat departemen produksi. Sekarang kita ke departemen finishing. Departemen finishing itu berarti hampir sama. Sekarang bedanya kita ada transfer in. Transfer in, karena dari departemen sebelumnya itu udah 100%, di transfer in juga udah pasti dia menyerap 100%. Jadi kita nggak perlu ngitung capek-capek lagi. Oke, kita mulai dari step 1. Flow of production-nya. WP beginning. Terdapat 24.000 yang belum selesai pada periode sebelumnya. Masukin. Transfer in during current period. Di soal udah pasti nggak ada. Karena apa? Karena angkanya kita dapat dari si hitungan kita sebelumnya. Jadi di sini kalian perlu hitung dengan benar. Oke. Completed and transfer out during current period adalah 72.000. 10 tambah si 62. To account for 96.000. Oke, lanjut ke step 2. Semua masih kelihatan segini ya. Step 2, kita pengen cari equivalent unit. Ada yang dari completed and transfer during current period dulu, terdiri dari 2, dari WIP sampai dari started and completed. WIP 24.000. Started and completed yang kita lihat berapa. Sampai akhir April, terdapat lampu tidur yang belum selesai diproduksi sebanyak 70% dari WIP beginning. Oke, kita cari WIP beginning dulu. Kali 70% nih. Berarti ini WIP endingnya adalah 16.800. Accounted for-nya harus 96.000, pasti sama. Berarti di sini masih ada yang bolong 1, itu yang kita cari dengan tinggal kita kurangin. 55.200.
Completed and transfer out-nya berarti kalau kita total adalah 79.200. Oke, accounted for udah selesai. Saya nggak warna-warnain lagi ya. Harusnya udah cukup jelas di sini. Nanti saya share Excel-nya. Equivalent unit. Direct material dimasukkan secara bertahap. 25 pada saat 40%, 35 70 dan sisanya saat 95. CC seiring proses produksi. Oke. WP yang beginning transfer in-nya itu udah pernah kita serap 100%, udah kita masukkan 100% pada periode kemarin. Sehingga sekarang transfer in itu udah 0. Kita nggak usah masukin lagi. Direct material. Pada awal periode, si 24.000 WP beginning ini selesainya 45%. Berarti kemarin dia itu baru menyerap sampai dengan level di 40% di sini. Berarti dia baru menyerap 25%. Sekarang dia udah selesai, berarti dia nyerapnya 100% dikurang 25%. Dia menyerap 75%. Oke, dia menyerap 75%. Baru kita kali si equivalent unitnya. 18.000. Conversion cost. Kan dia selesai 100%. Kemarin dia baru selesai 45%. Berarti CC-nya baru diserap 45% juga. Berarti 100 kurang 45. Kita kalikan dengan 24.000. Oke, 13.200. Selesai. Started and completed udah pasti selalu 100%. Kita langsung ambil angka semua. Angka equivalent unitnya udah pasti sama dengan si physical unitnya. Oke, WP ending ada 16.800. WP ending itu butuh 15% tambahan lagi agar dapat menjadi finished goods. Berarti dia itu udah diselesaikan sebanyak 100 dikurang 15. 85%. Ini 100%. Ini kemarin dia diselesaikan sebanyak 40%. Berarti sekarang tinggal 55. Ini dia 10% yang diserap. Oke. Berarti dia selesai 85%. Dari transfer in, dia udah menyerap semua. Transfer in selalu 100%. Yang di sini transfer in WIP 0 karena dia sama-sama 100%, tapi kita udah serap 100% ini di periode Maret. Karena dia kan berasal dari si periode Maret. Oke, kalau buat direct material, dia 85. Berarti sekarang tingkat penyelesaiannya 75%. Berarti ada 3 level, 30, ini. Ada 3 level. Saat 40%, saat 70%, saat 95%. Dia baru 85, berarti dia baru nyampe ke level 2 di tingkat 70%. Berarti yang sudah diserap adalah 25% ditambah dengan 35% atau 60%. Oke, 10.080 untuk CC berarti tinggal kita kali 85% sesuai dengan tingkat penyelesaian. Equivalent unit tinggal ditambahin. Oke, semua sama. Tinggal kita tambahin. Step 3, kita pengen masukin cost-nya. Tinggal kopas di soal. Total cost 85.160. Transfer in ada 14.760. DM-nya ada 24.600. CC-nya tinggal kita selisihin. Karena total production cost itu DM tambah CC tambah si transfer in. Kalau ada transfer in-nya. Oke, cost edit in current period. Angkanya ambil dari mana?
angkanya tinggal ambil dari yang atas. Angkanya kita ambil dari si yang atas dulu. Untuk si transfer ini ya. Transfer in 191, kita masukin kan. Ini kan dari sini nih. Kalau lihat jurnal, 191 ini kita masukkan ke si finishing. Angka 191 ini adalah transfer in-nya. 191. DM 80700, CC 120900. TPC-nya tinggal ditotalin. Total cost to convert dapat 478161578. Oke. Step 4 tinggal kita bagi. Step 3 bagi step 2. Ini FIFO, yang kita ambil adalah angka si cost added in current period. Ini yang kita ambil. Kita ambil, tinggal kita sama dengan ini semuanya. Atau kalau kalian tulis, kalian tinggal copy aja. Bagi dengan equivalent unit. Sehingga totalnya dapat si equivalent unitnya, cost per equivalent unitnya. Selesai step 4, kita tinggal ke step 5, assignment of cost. Sama seperti step 2, tapi bedanya kita kaliin angka equivalent unit ke si cost per equivalent unit. Completed and transfer out. Si WIP awalnya udah ada, kita tinggal kopas nih. Awalnya udah ada 14 juta untuk transfer in, 24600 dan juga 45800. Lalu karena dia belum selesai, kita lanjut produksi di April. Di April, dia ada masukin beberapa nih. 18.000 dikali equivalent unit TM, 300 dikali si cost per equivalent unitnya si CC. Transfer in udah 0 ya. Udah pasti angkanya 0. Kita tambahin. Total from beginning inventory. Berarti nilai beginning inventory yang udah selesai adalah 121904. Lalu started and completed. Ini gampang. Kalian tinggal kaliin angka 2658 dan angkanya sih started and completed. Semuanya sama. Ini tinggal kita totalin. 280948105. Sehingga total cost of unit completed and transfer out itu adalah 402. WIP pending juga sama. Tinggal kalian kaliin equivalent unitnya dengan si cost per equivalent unitnya. Oke, selesai. Total cost to accounted for itu harus sama dengan si total cost to account for. Udah sama, berarti hitungan kita udah benar. Sip. Udah sama, tinggal bikin jurnal. Jurnal sama, kita serap DM, DLMOH, sama kita pindahin yang udah selesai. WIP finishing, di debit, kredit atau DM sama si various account. Angkanya tinggal ambil di step 3. DM dan conversion cost. Various account adalah si conversion cost. Totalnya tinggal kita total. Lanjut untuk jurnal yang kedua adalah ketika si total cost unit completed and out ini kita jurnal. Berarti tinggal finish goods pada WIP endingnya si finishing. Kenapa finish goods? Karena ceritanya di soal ini habis departemen finishing itu udah nggak ada departemen lagi.
Berarti selesai si finishing produksi, barangnya udah siap dijual. Sip, udah selesai untuk hitungannya. Berarti sekian teman-teman untuk pembahasan problem 8 kita kali ini. Jangan lupa ada problem 6 yang perlu kalian kerjakan. Assignment akan segera muncul. Waktunya 1 minggu sampai di hari Sabtu tanggal 20 Mei. Kalau kita ada kelas nanti di sana. Oke? Okay? Thank you yang udah sempatin untuk nonton video ini. Jika ada yang mau ditanyakan itu feel free untuk kontak saya. Mau di WA, mau di Teams, mau di Line itu silakan. Tapi saya akan lebih sering balas kalau kalian chatnya di WA. Oke, untuk yang dua lainnya sesempat mungkin akan saya balas. Oke, thank you semua.